dengan saya Suri dalam acara podcast RSUKT. Siang hari ini kita ditemani oleh dokter cantik yang masih segar. Sudah siang kali masih segar, Dok. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam. Beliau juga adalah kepala instalasi unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Nah, di bincang-bincang kali ini kami ingin membahas tentang dispepsia. Tapi saya perkenalkan dulu ya nama beliau ini. Beliau adalah Dr. Dian Dina Soleha, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Bu Suri. Hari ini bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bu Suri gimana kabarnya? Sehat? Luar biasa, Dok. Harus ya. Iya, betul. Dok, di sini kan Rumah Sakit Umum Kota Tarakan ini kita ada layanan penyakit dalam ya, Dok ya. Betul. Kasus-kasus dispepsia itu banyak nggak, Dok? Banyak sekali ya. Berdasarkan data kita di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, kasus rawat jalan dan rawat inap untuk dispepsia ini menduduki peringkat 1 atau kedua gitu. Jadi memang paling banyak kasus-kasus pasien penyakit dalam, baik itu di poli pada saat rawat jalan ataupun rawat inap itu adalah dispepsia. Dan memang ini sesuai dengan data yang ada di Indonesia, Bu Suri. Jadi memang berdasarkan penelitian yang dilakukan tahun 2020, sekitar 30-40% orang Indonesia ini mengalami dispepsia gitu. Jadi sesuai aja, makanya memang banyak sekali kasusnya. Banyak ya, Dok? Banyak. Dok, supaya sahabat RSUKT ini tahu, mungkin dokter bisa menjelaskan si dispepsia fungsional itu apa sih, Dok? Oke, mungkin kita bahas tentang dispepsia dulu ya. Kalau orang awam biasanya mengenal penyakit ini sebagai sakit asam lambung, kadang mereka bilang sakit lambung gitu ya. Kalau secara medis, kita kenal dengan dispepsia. Dispepsia itu apa? Dispepsia ini merupakan suatu kumpulan gejala sebenarnya dari saluran pencernaan bagian atas yang terjadi biasanya dalam 1-3 hari dalam 1 minggu, dalam 3 bulan terakhir. Nah, tapi nanti kita akan bedakan lagi, dia ada dispepsia yang fungsional yang akan kita bahas hari ini, ada juga dispepsia yang organik, Bu Suri. Jadi kalau dispepsia fungsional sendiri itu adalah gejala yang tadi kita sebutkan tanpa adanya bukti kelainan pada struktur saluran cerna bagian atas. Gejalanya apa saja? Gejalanya umumnya utamanya ada 4, Bu. Yang pertama itu adalah rasa nyeri di daerah ulu hati. Ini kan sering banget nih dikeluhkan sama pasien, datang-datang nyeri, Dok, ulu hati. Kadang-kadang datangnya udah bilang sakit lambung, Dok, gitu. Mereka bilangnya gitu biasanya ya. Tapi sebenarnya itu adalah nyeri di ulu hati. Yang kedua adalah sensasi atau rasa terbakar, tapi sebatas di ulu hati saja. Kalau dia naik lagi ke dada nanti beda lagi diagnosisnya. Nanti kita bahas mungkin di podcast berikutnya. Nah, kemudian gejala yang ketiga itu adalah rasa cepat kenyang. Dan yang keempat itu adalah rasa penuh setelah kenyang, setelah makan, maaf. Jadi rasa penuh setelah makan dan rasa cepat kenyang. Nah, apabila ada lebih dari 1 keluhan tersebut tanpa adanya bukti kelainan struktur dari saluran cerna bagian atas, biasanya dibuktikan dengan pemeriksaan endoskopi ataupun misalnya USG, maka itu adalah dispepsia fungsional seperti itu, Bu. Kalau ini, Dok, penyebabnya apa sih biasanya itu, Dok? Sampai bisa terjadi seperti itu? Oke, penyebabnya multifaktorial. Tapi sebentar, Dok, ya, kita jeda dulu biar sahabat dari RSUKT penasaran. Oke. RSU Kota Tarakan, pilihan Anda, semangat kami. Dari awal masuk aja saya sudah diterima dengan baik, tunjukkan ke nomor antrian, kemudian menunggu ke antrian poli, dan di situ juga menunggunya tidak terlalu lama. Setelah saya menanyakan ke semuanya, ternyata di sini sudah menggunakan aplikasi secara otomatis. Aplikasi ini memudahkan para profesional pemberi asuhan untuk mengakses data rekam medis pasien sehingga sangat membantu dalam menjaga kualitas layanan kepada pasien. RSU Kota Tarakan, pilihan Anda, semangat kami. Oke, Dok, saya kembali ke pertanyaan tadi, Dok. Penyebabnya apa sih kok rata-rata banyak ya, Dok, yang kena itu sakit lambung? Betul, Bu. Penyebabnya ada banyak hal sebenarnya ya. Kalau secara penelitian itu secara genetik juga ada pengaruhnya. Jadi ada orang-orang yang memang dia hipersensitif kondisi saluran pencernaan bagian dalamnya. Jadi
Kalau ada hal-hal yang bisa menyebabkan peningkatan produksi asam lambung atau misalnya mengganggu penghambatan proses pengosongan lambung, itu akan timbul gejalanya. Selain itu juga ada faktor-faktor makanan tentunya yang paling mempengaruhi, terutama biasanya makanan-makanan yang sifatnya satu asam, dua pedas, kemudian makanan-makanan yang berlemak, serta minuman-minuman yang mengandung kafein atau alkohol. Merokok juga terbukti bisa menyebabkan peningkatan produksi asam lambung. Dan juga faktor yang ini banyak sekali dan kita sulit juga hindari, yaitu faktor stres. Itu juga berpengaruh terhadap kondisi dari dispepsia fungsional ini. Kalau sepintas kita dengar penyakit lambung itu kayak tidak bermasalah ya dok ya, tapi ternyata berdampak ya dok ya. Ya. Terus kalau untuk pengobatannya gimana dok? Susah nggak atau bisa diobatin nggak itu dok? Kalau ditanya bisa diobati, bisa. Penyakit ini bisa diobati, khususnya yang dispepsia fungsional ya, karena memang sebenarnya kalau dilihat saluran cernanya sebenarnya nggak apa-apa. Cuma memang ada ketidakseimbangan antara produksi asam lambung dengan pelindung dari lapisan saluran cerna bagian atas, yaitu lambung dan duodenum. Pengobatannya umumnya yang pertama biasanya untuk modifikasi gaya hidup Bu, karena memang tadi penyebab utamanya kan kayak faktor makanan ya, atau mungkin kadang makanan yang kita makan terlalu cepat itu juga bisa menyebabkan peningkatan asam lambung yang tiba-tiba drastis gitu. Kemudian perubahan gaya hidup yang lain antara lain jenis makanannya tadi ya, menghindari makanan-makanan yang dapat menyebabkan peningkatan produksi asam lambung. Kemudian makan dalam porsi yang tiba-tiba banyak itu juga bisa menyebabkan produksi asam lambung meningkat secara tiba-tiba, sehingga makanan juga harus diatur. Makan itu kalau bisa kita teratur, jangan terlambat makan, kemudian makan dalam porsi kecil tapi sering. Itu lebih disarankan Bu, dibandingkan kita makannya dirapel nih, kadang-kadang orang kan nggak sempat sarapan terus menjelang makan siang baru makan gitu, jadi brunch bilangnya gitu ya, breakfast lunch. Nah, itu tidak disarankan seperti itu, karena dalam kondisi perutnya udah kosong, asam lambungnya sudah meningkat, langsung diisi makanan dalam jumlah yang banyak karena udah lapar kan gitu, udah lapar mata, lapar perut beneran, ditambah jadi produksi asam lambung yang meningkat, perutnya terdistensi dengan cepat, nah, timbullah si keluhan dispepsia ini. Kemudian juga istirahat yang cukup, mengelola faktor stres, serta olahraga teratur itu juga bisa memperbaiki keluhan dari dispepsia. Kemudian kalau untuk obat-obatan mungkin ini sebenarnya ranahnya lebih ke tenaga medis ya, dokter gitu ya, yang nanti akan memberikan. Kalau tidak membaik dengan modifikasi faktor-faktor hidup yang tadi, maka berarti perlu pengobatan. Pengobatannya umumnya adalah supresi asam. Jadi bagaimana caranya kita mengontrol asam lambung. Asam lambung itu kan terus dihasilkan karena memang itu adalah bagian dari proses pencernaan secara kimiawi ya, membantu proses pencernaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita menekan produksi asam lambungnya? Biasanya pilihan obat utamanya itu adalah penghambat pompa proton, Bu Suri. Biasanya pasien-pasien dispepsia sudah sangat familiar nih dengan obat ini gitu. Yang belakangnya prazol gitu. Iya, bisa omeprazol, bisa lansoprazol gitu ya. Nah, itu golongan penghambat pompa proton. Kemudian ada juga golongan yang lain. Biasanya antihistamin reseptor blocker, biasanya belakangnya idin, ada ranitidin, ada simetidin gitu kan, bufamotidin dan lain-lain. Nah, itu untuk yang di supresi asam lambungnya. Kemudian juga biasanya kalau misalnya dia dominannya karena nyeri ulu hati, maka kita biasanya perlu juga lapisi bagian dalam saluran cerna dengan namanya mukosa protektan. Biasanya kita bisa gunakan itu kayak golongan supralfat atau yang baru itu rebapimid, itu bisa digunakan, sehingga pada saat asam lambungnya lagi naik, kita lapisi dulu nih bagian dalam dari dinding saluran cerna bagian atas sambil dikurangi produksi asamnya sehingga keluhan nyerinya bisa berkurang, seperti itu. Atau kalau misalnya gejala yang dialami itu dominan tadi rasa cepat kenyang atau rasa penuh setelah makan, maka kita biasanya berikan obat-obat yang dapat memperbaiki pergerakan dari saluran pencernaan itu sendiri. Biasanya obatnya itu golongannya kayak domperidon, metoclopramid kayak gitu Bu. Atau kalau misalnya tidak berhasil dengan obat-obatan itu, maka kalau secara guideline-nya itu ada tempat untuk diberikan obat-obatan yang kerjanya di sentral, di otak, yang mempengaruhi mood gitu, stabilisasi mood. Itu golongannya antidepresan trisiklik namanya, ataupun obat anti kecemasan. Itu juga bisa kita gunakan untuk pengobatan pasien-pasien dispepsia.
seperti itu. Tapi kalau terkait pengobatan begini tuh harus tentu dengan resep dokter ya dok ya. Iya, Nggak betul. boleh langsung mengkonsumsi sendiri ya. Iya betul Bu. Iya, jadi sahabat RSUKT itu kalau ada keluhan yang mungkin yang sudah memang butuh konsultasi dokter ya jangan konsumsi sendiri ya karena pasti ada efek sampingnya ya dok ya. Iya. Harus konsultasi. Boleh nanti ketemu dokter Dian Dina Soleha nanti di sini kalau memang ada keluhannya. Nah dok, saya masih ada pertanyaan lagi dok. Boleh kan masih? Boleh, dengan senang hati. Tapi nanti kita lanjutkan, kita jeda berikut. RSU Kota Tarakan. Pilihan Anda, semangat kami. Aplikasi Si Dokter Serasi. Jika ada pasien yang harus pulang di hari libur, sore ataupun malam hari, saya bisa mengerjakan resume dimanapun, di rumah, saat santai bersama anak. Dan itu bisa segera selesai, sehingga sangat membantu pelayanan dan memudahkan serta mempercepat pelayanan. Saya keluarga pasien, anak saya baru selesai dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Saya senang sekali karena pas sudah dibilang boleh pulang, kami boleh langsung pulang. Nggak perlu lagi kami nunggu lama-lama, nggak kayak di tempat lain harus nunggu berjam-jam baru boleh pulang. Si Dokter Serasi, mudah diakses, segera dikerjakan, dan memudahkan pelayanan. RSU Kota Tarakan. Pilihan Anda, semangat kami. Dok, saya lanjutkan ya. Tadi dari penjelasan dokter tuh ada beberapa makanan yang tidak boleh dikonsumsi untuk orang dispepsia. Betul. Seperti yang mengandung asam. Mungkin dokter bisa lebih memperjelas lagi mungkin ke sahabat RSUKT itu makanan-makanan pantangan itu apa aja sih dok? Oke, mungkin diulang lagi karena memang ini salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan kalau misalnya pasien berobat, dok, pantangan makanannya apa gitu ya. Termasuk saya dok, saya ini Pasien anak dispepsia lambung juga, ya betul. Oke, jadi pantangan makanan yang sebaiknya dihindari untuk mencegah ataupun kalau yang sudah kena dispepsia bagaimana supaya dispepsianya ini cepat membaik, itu adalah yang pertama yang mengandung asam. Kemudian yang mengandung asam ini macam-macam ya Bu ya. Kan kayak misalnya ada buah-buahan tertentu yang sifatnya kecut atau asam gitu ya. Kadang mangga tuh nggak semuanya manis gitu kan, kadang asam. Atau mungkin memang makanannya rasanya asam kayak misalnya apa ya, empek itu kan cukonya itu kan asam tuh Bu. Jeruk juga betul, buah itu misalnya ya. Itu baik, tapi kalau pada kondisi pasien yang memang punya riwayat penyakit dispepsia, sebaiknya dihindari. Dihindari ini juga sebenarnya boleh juga sih dimakan, cuma dalam kondisi perut dalam keadaan sudah terisi. Jadi kalau sudah makan boleh, tapi kalau dalam keadaan perut kosong, jangan langsung makan yang asam kayak gitu. Kemudian yang kedua, makanan yang berlemak. Makanan yang berlemak ini selain dia menyebabkan peningkatan asam lambung, juga menyebabkan saluran cernanya itu terdistensi Bu. Jadi mengembang gitu kan, jadi makanya rasanya nggak enak, perutnya kayak penuh gitu ya. Makanan yang mengandung lemak ini seperti makanan yang berminyak, kemudian makanan yang bersantan, kemudian makanan-makanan yang memang kadar lemaknya tinggi, seperti misalnya jeroan gitu kan. Kalau di Tarakan ini kan banyak banget yang suka pasti ya penggemar coto gitu. Iya. Itu kan isinya jeroan semua ya, ada santannya juga. Santan juga, jadi itu tinggi lemak. Itu tentu harus dihindari pada pasien-pasien yang memang dispepsia. Kemudian termasuk gorengan berarti dok ya? Betul Bu, gorengan juga, itu juga kan karena minyaknya ya, kadar minyaknya itu tinggi, sehingga minyak kan kita tahu kadar kolesterolnya juga tinggi, terutama kalau misalnya digunakan secara berulang Bu. Kalau misalnya di rumah, kadang pasien bingung terus, dok kalau nggak boleh digoreng kita makan apa gitu kan, padahal kan istilahnya di rumah sehari-hari kan kita biasa menggoreng gitu ya. Jadi saya selalu bilang sama pasien-pasien saya boleh asal kayak goreng sendiri di rumah. Jadi kita hanya menggunakan minyak itu terbatas 1-2 kali penggunaan sudah kita ganti minyaknya. Itu lebih aman seperti itu. Kemudian tadi minuman sekarang, minuman yang mengandung kafein seperti kopi itu juga jelas bisa meningkatkan produksi asam lambung. Alkohol juga seperti itu Bu. Dan bahkan rokok itu juga bisa menyebabkan peningkatan produksi asam lambung. Gitu. Jadi mungkin kalau makanan itu, kalau berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan untuk buah, ini nggak asam, tapi ternyata menurut penelitian dia bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Itu adalah semangka. Oh masa? Iya. Saya senang semangka dong. Kan segar gitu ya, banyak airnya gitu. Iya betul. Jadi itu kayak fun fact-nya ya, gitu. Dia tidak asam, tidak berlemak, bukan gorengan juga gitu. Tapi ternyata menurut penelitian
dia bisa menyebabkan seseorang yang punya riwayat penyakit dispepsia itu kambuh gitu dispepsianya. Tapi mungkin tentu dalam keadaan kondisi memang perutnya itu lagi bermasalah ya, kayak memang mungkin sudah terlambat makan, kemudian sudah habis misalnya sebelumnya habis makan makanan pedas, terus biar segar gitu dia makan buahnya semangka gitu, nah itu juga ternyata bisa mencetuskan dispepsia seperti itu. Menarik ya dok ya. Dok, saya ini mewakili sahabat Dara Sukati karena saya sendiri kan kena ini dispepsia. Kadang-kadang kan kalau kita sibuk kerja ini stres itu kan dok. Betul. Memang kalau saya stres itu kan akan terasa ini nah lambung berapa memang ada kaitannya dok itu. Bagaimana kaitannya sih itu stres dengan itu dok? Betul. Jadi itu bukan mitos ya. Betul bahwa stres ada kaitannya dengan dispepsia yang fungsional khususnya. Karena pada kondisi stres itu ada dua mekanisme yang terjadi. Yang pertama, secara langsung dia akan meningkatkan produksi dari asam lambung. Yang kedua, pada kondisi stres itu tubuh tidak bisa memproduksi zat yang namanya prostaglandin, Bu. Prostaglandin ini adalah suatu zat yang dapat melindungi, dia sebagai barier dari saluran pencernaan bagian dalam kita gitu. Jadi udahlah perlindungannya berkurang, produksi asam lambungnya meningkat. Jadi akan pasti makin memicu terjadinya dispepsia. Ditambah juga kan biasanya kompensasinya udahlah stres tuh nggak pengen makan gitu kan, jadi males makan gitu. Nah itu pasti makin memperberat kondisi dispepsianya seperti itu. Berarti jangan ini ya, kelola stres dengan baik ya. Iya betul, harus kelola stres dengan baik, itu salah satu penata laksanaan dispepsianya. Pertanyaan terakhir dok ya, dispepsia itu berarti gimana? Bisa disembuhkan atau gimana? Karena kadang kan orang berulang-ulang tuh dok. Mungkin sekarang lagi setelah perawatan mungkin terapi membaik, nanti tiba-tiba masuk lagi dari rumah sakit. Betul. Jadi kalau ditanya bisa disembuhkan atau tidak, kalau dispepsia fungsional bisa. Cuma dia kan memang kumpulan gejala dan pasti akan bisa berulang apabila faktor pencetusnya itu timbul lagi gitu Bu. Jadi mungkin sudah membaik sebelumnya dengan pengobatan yang tepat gitu ya, sudah juga dengan mengatur lifestyle dengan baik gitu. Kemudian sudah sembuh, kemudian bisa kambuh lagi. Tapi intinya adalah bagaimana kita menjalani pola hidup yang baik, termasuk jangan lupa juga istirahat yang cukup, itu juga harus diperhatikan Bu. Olahraga teratur, kemudian menjaga pola makan dan jenis makanan kita gitu. Jadi untuk mencegah, lu udah tahu punya riwayat dispepsia tapi makannya nggak teratur gitu ya, otomatis pasti akan berulang kembali dispepsianya. Yang kemarin udah sembuh nih, sudah ditangani dengan baik gitu ya, dengan pengobatan umumnya biasanya mungkin sekitar 5 hari sampai 1 minggu lebih gitu biasanya ya. Kalau dispepsianya fungsional ya itu bisa sembuh. Beda lagi kalau kita bicaranya tuh dispepsia yang organik, yang memang ada kelainan di saluran cerna bagian atasnya. Nah itu biasanya memang sifatnya kronis dan tergantung dari penyebabnya apa, seperti itu. Menarik sekali ya dok ya perbincangan kita. Sahabat Dara Sukati, kembali lagi kayaknya ya, apapun itu, bagaimanapun itu, kita harus menjaga pola hidup kita yang sehat ya dok ya. Betul. Iya, termasuk hindari merokok. Iya. Karena merokok itu akan merugikan diri kita sendiri juga. Betul Dan tidak dok? betul. Dan orang lain juga ya. Dan orang lain, dan juga dompet. Iya. Terutama ya dok ya. Baik, itu saja mungkin dok. Terima kasih waktunya yang bisa hadir di sini mengisi obrolan kita yang singkat namun bermanfaat. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk sahabat Dara Sukati. Karena kita tahu tadi pengunjung penyakit dalam itu memang sebagian besar itu adalah dispepsia ya dok ya. Sekali lagi terima kasih atas hadirannya dok. Selamat siang. Pilihan Anda, semangat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.